Hidup itu keras. Jika nggak keras berarti nggak hidup, nggak mampu berdiri di atas kaki sendiri. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, apa yang berdiri di atas kaki sendiri? Assalamualaikum, salam jumpa. Jumpa lagi di Purna Humor, jangan lupa subscribe dan tekan bel notifikasi. Purna Sukri kali ini akan mengangkat sebuah materi yang berjudul Dalang Inspirasi, Jadikan Ladang Inspirasi Anda. Siapakah dalang inspirasi tersebut? Adalah tokoh-tokoh inspiratif yang punya nama besar, seperti misalnya Thomas Alva Edison dan Alexander Graham Bell. Pada 7 Maret 1876, Alexander Graham Bell mematenkan temuannya berupa alat telekomunikasi. Selang 3 hari kemudian, mengadakan launching perdana dengan cara menghubungi asistennya Thomas Watson. Tuan Watson, datanglah kemari. Saya membutuhkanmu. Maka sejak saat itu jugalah terjadi hal yang paling spektakuler di dunia. Bagaimana kecanggihan teknologi mampu mengalahkan jarak lewat alat telekomunikasi yang disebut dengan telepon. Seperti yang Anda genggam sekarang, yang Anda pakai untuk menonton saya. Namanya telepon genggam karena Anda genggam. Coba Anda banting, maka namanya telepon banting. 3 tahun kemudian, pada 21 Oktober 1879, giliran Thomas Alva Edison berhasil membuat lampu pijar yang sampai sekarang ini kita gunakan untuk menerangi gelap malam. Apakah rahasia yang ada di balik nama besar mereka? Adalah usaha yang juga besar dan pantang untuk menyerah. Karena Thomas Alva Edison sendiri pernah 1000 kali mengalami kegagalan. Tapi dia tidak pernah putus asa untuk terus mengulangi dan mengulanginya lagi, hingga pada akhirnya dalam perjalanan usahanya yang panjang mampu membalas 1000 kali kegagalan tadi dengan 1000 lebih keberhasilan. Karena terbukti Thomas Alva Edison memiliki 1039 hak paten dari hasil penemuannya. Di masa sekolah Thomas Alva Edison, dia bukanlah termasuk anak yang pintar. Bahkan mungkin cenderung bisa dibilang anak yang bodoh. Dan pada masa SMP, gurunya sudah tak sanggup lagi untuk mendidiknya dan memberikan surat pada Thomas Alva Edison untuk kemudian diteruskan kepada orang tuanya. Dan setibanya di rumah, Thomas Alva Edison menyodorkan surat tersebut pada ibunya dan mohon dibaca di hadapannya. Anak Anda adalah jenius. Sekolah kami cukup kecil untuk menghadirkan tenaga pengajar yang mampu mengimbangi ritme pemikiran anak Anda. Maka mohon kiranya Anda sendirilah yang membimbing anak Anda. Mendengar hal tersebut, Thomas Alva Edison menangis dalam hati. Betapa berat beban yang akan dipikulnya di kemudian hari untuk mempertahankan predikat jenius yang dia sandang. Dan pada saat itu juga, dia bertekad dalam hati, jika hari ini guru saya yang mengatakan saya jenius, maka kelak di kemudian hari, dunia inilah yang akan mengatakan bahwa saya jenius. Dan itu mampu dibuktikannya. Tapi sayangnya, sebelum penemuan-penemuan dari Thomas Alva Edison ini dipatenkan, ibunya sudah terlebih dahulu meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan pada suatu ketika Thomas Alva Edison tanpa sengaja mengutak-ngatik laci meja ibunya, dia menemukan surat yang pernah diperoleh dari gurunya. Dan ternyata isi surat itu bertolak belakang dengan kalimat yang pernah dilontarkan ibunya. Karena isi surat itu adalah, anak Anda adalah anak yang bodoh dan kami sudah tak mampu lagi untuk mendidiknya. Mohon kiranya Anda sendirilah yang mendidiknya. Setelah membaca surat tadi, Thomas Alva Edison kemudian
menulis dalam buku diarinya, "Saya, Thomas Alva Edison, adalah anak yang bodoh. Tapi karena saya memiliki ibu yang bijak, yang telaten membimbing saya, maka saya bisa menjadi jenius." Betapa keramatnya ucapan dari seorang ibu. Di balik pria sukses, ada wanita hebat yang memotivasinya. Maka wajar bila dikatakan wanita itu adalah tiang negara. Dan tiang wanita ada pada pria. Inspirasi itu tidaklah pernah datang dengan sendirinya, melainkan dipikirkan, dan dipikirkan lagi. Sebagaimana kata teman saya si Tommy, bahwasanya 1% dari keberhasilan itu didapat dari inspirasi atau ilham. Nah, kebetulan sekali ilham ini juga teman saya. Dan 99% lebihnya didapat dari transpirasi atau keluar keringat. Dalam hal ini, usaha yang gencar dan kerja keras. Karena yang namanya hidup itu keras. Jika nggak keras berarti nggak hidup, nggak mampu berdiri di atas kaki sendiri. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, apa yang berdiri di atas kaki sendiri? Udah nggak perlu kalian jawab, nggak penting-penting amat. Yang terpenting sekarang tuh bagaimana kita terus menggali potensi yang ada di dalam diri. Gantungkan cita-cita setinggi mungkin, kemudian berusaha untuk menggapainya. Dan yakinkan pada diri Anda bahwa Anda bisa. Jika orang lain bisa, kenapa juga kita tidak bisa? Tidak ada yang mustahil di dunia ini, kecuali jika misalnya kita baru pertama merintis usaha atau pekerjaan, kemudian kita langsung berhasil. Karena semua itu butuh proses. Jadi, mustahil kita langsung mahir. Karena kita ini hanyalah manusia biasa. Karena kita manusia biasa, maka yang perlu kita lakukan itu adalah pembiasaan. Kata orang, bisa ala biasa, gak bisa ala kadarnya. Tapi kadarnya adalah emas, dan emas itu identik dengan diam. Mulut ini diam, tapi pikiran dan tubuh kita terus melakukan pergerakan. Semoga bisa menginspirasi. Purna Humor jangan lupa subscribe dan tekan bel notifikasi. Purna Sukri, sampai jumpa. Sekian dan terima kasih.